Ekstrusi magma. Magma adalah semacam campuran dari batu-batuan berupa cairan, liat dan memiliki suhu yang sangat panas yang berada di dalam perut bumi. Peristiwa vulkanisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma dalam perut bumi disebabkan oleh tingginya suhu magma dan juga banyaknya gas yang ada di dalamnya. Proses vulkanisme ini terjadi karena aktivitas magma yang masuk ke dalam kulit bumi atau litosfer, yang dimana proses vulkanisme tersebut terbagi dalam dua proses, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Yang dimana ekstrusi magma adalah sebuah peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi yang nantinya magma yang keluar tersebut akan membentuk anak gunung. Umumnya magma disimpan dalam perut bumi di dapur magma. Magma yang naik ke permukaan disebabkan karena pergeseran lempengan bumi, tekanan gas yang kuat dan juga suhu yang tinggi dari magma tersebut sehingga akan mempermudah untuk menembus batuan di atasnya. Yang dimana proses keluarnya magma saat ini sering terjadi adalah disebabkan karena meletusnya gunung berapi atau erupsi. Logikanya, apabila semakin dalam suatu dapur magma, maka akan semakin dahsyat pula letusan magma. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi di dalam dapur magma. Pengelompokan ekstrusi magma terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekstrusi magma berdasarkan kekuatan tekanan gasnya dan ekstrusi magma berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama berdasarkan kekuatan tekanan gas, yaitu ekstrusi eksplosi, ekstrusi efusif, dan ekstrusi campuran. Yang kedua berdasarkan tempat terjadinya. Tempat terjadinya ini terbagi atas tiga, yaitu ekstrusi linear, ekstrusi sentral, dan ekstrusi areal. Kenampakan ekstrusi magma yang merupakan peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi ini menyebabkan terjadinya kenampakan yang mengagumkan di permukaan bumi. Kenampakan ini disebut sebagai kenampakan vulkanik. Nah, secara umum kenampakan vulkanik ini dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan vulkanik ekstrusif dan kenampakan vulkanik intrusi. Yang dimana kenampakan vulkanik ekstrusif yang itu menimbulkan kenampakan vulkanik. Contohnya antara lain ada sumbat lava, plato lava, dan juga danau kaldera. Proses terjadinya danau kaldera ini terjadi karena letusan gunung api yang sangat dahsyat sehingga menyisakan bentuk lubang yang sangat besar. Lubang inilah yang kemudian terisi oleh air dan perlahan menjadi bentuk danau. Pada sumbat lava terjadi apabila magma yang panas ini terdorong ke permukaan dan kemudian akan menjadi dingin. Kenampakan vulkanik intrusi terlihat di bagian permukaan karena terjadi erosi di bagian batuan penutup. Gunung berapi juga menjelaskan bahwa gunung berapi ini merupakan gunung yang aktif yang memiliki bentuk tipe stripe strato yang erupsinya telah mengalami perbedaan jenis erupsi, yaitu erupsi letusan dan lelehan. Erupsi lelehan menghasilkan lidah lava, kubah kapa, aliran piroklastika. Erupsi letusan menghasilkan jatuhan piroklastika yang terdiri dari batuan berukuran besar atau kerikil sampai berukuran halus. Aliran piroklastika terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Aliran ini dapat bergerak dari gunung api secara cepat dan menghasilkan gas yang sangat panas. Bahaya lahar gunung api berdampak luas bagi masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga hilang dan rusaknya harta benda sebagai aset penghidupan masyarakat. Letusan gunung berapi juga mengakibatkan tercemarnya udara yang mengandung sulfur dioksigen atau nitrogen dioksida serta beberapa partikel debu yang
berpotensi meracuni makhluk hidup di sekitar. Lahar panas akibat letusan Gunung Merapi juga dapat mengakibatkan hutan di sekitar kawasan Merapi rusak, terbakar, dan ekosistem yang ada di dalam hutan otomatis akan terancam. Peristiwa erupsi Gunung Merapi cukup membawa dampak meluas bagi wilayah-wilayah sekitar Gunung Merapi sendiri. Fenomena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan karena frekuensi kejadiannya yang meluas di banyak negara dan telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi manusia maupun lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat berupa rusaknya kawasan budidaya seperti persawahan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Terjadinya erupsi Gunung Merapi, erosi tanah longsor, kebakaran hutan, perubahan bentang alam, pendangkalan sungai, hilangnya sejumlah spesies, rusaknya berbagai habitat flora dan fauna, hingga kerusakan ekosistem. Letusan Gunung Merapi tidak akan memberikan jenis dan tingkat ancaman pada seluruh kawasan rawan bencana yang ada. Masyarakat harus mampu memahami bahaya dan yang mengancam dan selanjutnya mampu mengorganisasikan diri mengenai bagaimana, kemana, dan kapan harus mengungsi.